Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melingkupi dan memberkati kita senantiasa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan perikop berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perenungan ini saya berikan judul dipanggil mengalami berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang kitab Imamat, maka kita akan menemukan ada banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya. Bukan hanya perkara pengaturan cara mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi secara esensi kita akan menemukan bagaimana kehadiran Tuhan itu sendiri dalam kehidupan umatnya. Tuhan menghadirkan rahmat, Tuhan menghadirkan dirinya sendiri di tengah-tengah umatnya, yang tentu itu juga membuat mereka mengatur hidup sedemikian sehingga mereka berkenan kepada Tuhan. Dalam Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat ayat-ayat ini menyampaikan tentang janji berkat Tuhan kepada umatnya. Diawali dengan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, kalau kita membaca, maka kita akan mengingat 4 perintah dari 10 hukum Taurat. Bagaimana perintah utama itu mereka harus jalankan. Kalau mereka tidak membuat bagi diri mereka sebuah ilah yang mereka sembah, tentu itu bukan Tuhan Allah. Dan jikalau mereka juga memelihara hari-hari Sabat untuk menghormati Tuhan, untuk menguduskan Tuhan, maka janji-janji berkat ini akan mereka alami. Mari kita belajar bersama-sama. Pada bagian yang pertama, saudara, saya mengajak kita untuk melihat janji-janji Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan janjikan untuk umatnya. Ayat 4 dan ayatnya yang kelima menjelaskan tentang bagaimana Tuhan dengan sangat baik mengatur masa, sehingga pengaturan itu menjadi sangat baik bagi kehidupan mereka. Tuhan memberikan hujan pada masanya yang tentu berdampak pada hasil-hasil ladang yang melimpah. Pengaturan masa bercocok tanam, mulai mengirik, memetik, menabur dan lain sebagainya, bahkan ketersediaan makanan. Bukan hanya itu saja, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga memberikan damai sejahtera dan ketentraman bagi mereka. Pada ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8, Tuhan melukiskan tentang betapa bahagianya mereka dan tentramnya mereka hidup dalam Tuhan. Dia melenyapkan binatang buas. Tidak ada lagi pedang, tidak ada lagi perang. Bahkan kalau mereka harus mengejar musuh mereka, kemenangan akan menjadi milik mereka. Bagaimana tidak? Tuhan melindungi, menyertai mereka. Lalu bagian ini juga menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memberkati bangsa itu, memberkati Israel, memberkati umat Tuhan sehingga mereka bertambah-tambah banyak. Artinya saudara yang diberkati Tuhan, maka Tuhan menjanjikan kelangsungan hidup yang terus-menerus akan menjadi lebih indah, akan menjadi lebih baik. Kelangsungan hidup yang tidak pernah berhenti pada satu momen saja. Namun saudara, bagian ini tidak hanya berhenti pada bagaimana Tuhan menjanjikan berkat, tetapi Tuhan juga menyatakan kehendaknya, apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia kerjakan. Ayat yang ke-11, Tuhan berkata bahwa dia akan menempatkan kemah sucinya di tengah-tengah umatnya. Bahkan Tuhan akan menaruh hatinya untuk umat Tuhan, sehingga dia tidak menjadi kesal. Dia akan hadir dalam kehidupan umatnya dan membuat mereka menjadi umat Allah, dan Allah, Yahweh, menjadi Tuhan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan.
mematahkan kuk perhambaan, bahkan membuat mereka berjalan tegak. Ayat yang ke-13 bagian terakhir. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Dipanggil untuk mengalami berkat, berarti kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan ilahi dengan Tuhan. Semua janji berkat ini disampaikan Tuhan kepada umat yang dikasihinya, dengan maksud mereka semakin dekat dengan Tuhan. Yang harus diupayakan oleh kita semua adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan dan firman-Nya tentunya menjadi penggerak yang utama bagi hidup kita. Kemudian mengusahakan agar Tuhan senantiasa menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Kita berjuang bersama membangun persekutuan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Bersama-sama kita belajar mendasarkan hati kita, mendasarkan ketaatan kita, mendasarkan semua tindakan kita kepada Tuhan, semua bentuk persembahan hidup kita di atas dasar kasih kepada Tuhan. Itulah persekutuan ilahi dengan Tuhan, persekutuan kasih, persekutuan yang didasarkan pada kasih yang kekal yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Yang kedua, saudara, dipanggil mengalami berkat, berarti kita juga dipanggil untuk hidup dalam keyakinan setiap hari. Sangatlah penting bagi kita untuk belajar tentang janji Tuhan. Tetapi ada hal yang lebih penting juga yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita menyadari bahwa apa yang Tuhan janjikan pada kita semua berdasarkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Semua didasarkan pada hati Tuhan. Semua didasarkan pada dirinya semata-mata. Dia sendirilah yang telah menunjukkan, memperhatikan kita, menjadikan kita sebagai yang dikasihi oleh dirinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memberikan perhatian pada jaminan kelangsungan hidup yang Tuhan sediakan. Mari kita belajar meyakini hal itu setiap waktu. Kita terus berjuang membangun keyakinan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan bahwa akan mendapatkan kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Jika saudara dan saya meyakini Tuhan ada, maka saudara dan saya juga akan meyakini bahwa kasih karunia-Nya terus tersedia bagi kita. Jika kita meyakini bahwa kasih karunia-Nya tersedia bagi kita, maka setiap hari kita akan menjalani hari dengan optimis, menjalani hari tanpa sungut-sungut, menjalani hari dengan keyakinan bahwa segala sesuatu masa demi masa akan dilalui dan Tuhan berkarya di sana. Kita dipanggil untuk hidup dalam Kristus, hidup dalam kasih yang sempurna, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam keselamatan. Maka kita dipanggil keluar dari dalam gelap untuk hidup dalam terang. Karena dalam terang tidak ada bayangan, tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Dalam terang kita akan menikmati langkah-langkah yang pasti dan indah dalam Tuhan. Berharaplah senantiasa pada Tuhan, bangunlah persekutuan dengan Tuhan, dan kita akan menikmati, mengalami berkat Tuhan senantiasa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.